Halo sahabat liputan6.com, saya Reiner Raharja, Founder and Executive Director dari The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs. Saya akan hadir di sini untuk menjawab pertanyaan Anda seputar bisnis dan kewirausahaan hanya di liputan6.com. Oke, untuk kita menganalisa sebuah bisnis, apakah gagal atau tidak, kita lihat bagaimana selama ini perkembangannya. Jangan pernah khawatir mengenai progres bisnis yang lambat. Tapi mulailah khawatir jika bisnis kita tidak lagi berprogres. Itu yang selalu harus ditanamkan dalam kepala. Jadi selama progres itu lambat, tapi progresnya ada, walaupun tidak signifikan, bisnis kita belum mati, bisnis kita tidak gagal. Tapi apabila kita sudah stagnan atau defisit sampai 1 tahun, 6-12 bulan kalau menurut saya, kita sudah mulai bisa jaga-jaga apakah bisnis ini betul bisa dijalankan atau enggak. Kesalahannya di mana? Kita sudah bisa mulai menganalisa apakah kita yang salah, apakah memang demand-nya sudah berat, apakah memang faktor jenuh, apakah memang kita kekurangan modal, apakah kita udah nggak tahu lagi apa yang harus kita kerjakan. Ada banyak yang bisa dianalisa. Tapi untuk kita menganalisa sebuah bisnis, apakah bisnis tersebut masih layak jalan atau tidak, sebaiknya dilakukan dalam waktu 1 tahun. Untuk kita melihat apakah bisnis ini sudah gagal atau belum. Lalu indikasi gagalnya apa? Kalau bisnis ini selama 1 tahun ke depan atau 1 tahun ke belakang, mulai dari sekarang ke depan ternyata tidak pernah menghasilkan untuk kita, atau selama 1 tahun ke belakang hasilnya defisit terus, kita udah mulai bisa melihat indikator kegagalan. Dan kegagalan ini belum menjadi kegagalan yang nyata kalau kita belum stop berbisnis. Satu-satunya bisnis yang gagal adalah ketika bisnis itu sudah tidak dilakukan lagi. Selama bisnis itu masih dijalankan, maka bisnis itu masih berjalan. Tidak bisa disebut gagal, tapi belum untung atau belum berhasil. Jadi sebelum kita betul-betul stop melakukan bisnis kita atau mematikan branding kita melakukan banyak analisa di belakang layar. Tapi untuk kita melihat berapa lama, kita lihat dalam waktu 6-12 bulan. Apakah kita defisit terus atau kita sama sekali tidak pernah bisa menutup pengeluaran overhead cost permodalan kita. Jadi sekali lagi, kalau progresnya naik tapi perlahan, jangan khawatir mengenai progres bisnis yang lambat. Mulailah khawatir kalau bisnis kita sudah tidak lagi berprogres. Itu yang jadi problem. Tapi kalau kita udah nggak dapat income sama sekali, atau kita dapat income tapi tidak pernah nutup dari pengeluaran bulanan, fixed cost atau overhead cost, maka udah mulai problem. Jadi indikasi kegagalan kita dalam waktu 6-12 bulan sudah mulai bisa dilihat dari hasil yang bisa kita dapatkan. Dan kalau kita sudah memperbaiki semua, ternyata tidak berhasil juga, bulan ke-13 saya rasa udah waktunya untuk kita mengganti bisnis. Ketika kita melihat indikasi kegagalan, seperti yang saya katakan kemarin, kalau bisnis kita belum stop atau kita belum mematikan branding kita, maka bisnis itu belum gagal. Masih berjalan tapi belum berhasil. Ketika kita melihat indikasi untuk menuju kegagalan, pilihannya adalah apakah kita mau tutup atau kita tambah modal lagi. Bagaimana kita menganalisa ini? Kalau kita memang tahu pembukuan kita nggak beres karena permodalan kita berantakan, kemungkinan kita bisa menyuntikkan dana segar lagi. Tapi kalau kita sudah tidak mempunyai dana, kita nggak bisa apa-apa lagi selain kita gulung tikar. Nah, untuk kita bisa berjalan dalam kondisi yang tertati-tati, mati nggak mau, hidup juga susah, kita harus mengembangkan banyak hal yang sifatnya efisien. Selain seksi branding, seperti yang kita pernah bahas di segmen sebelumnya, kita juga harus tahu bagaimana cara memenangkan masyarakat, memenangkan brand kita di mata orang lain untuk mensupport bisnis kita yang sekarang sudah hidup segan mati tak mau. Jadi pada saat nanti kita betul-betul gagal, kita gagal dalam kondisi puas. Saya kasih tahu, dalam bisnis itu, bisnis saya katakan sebagai sebuah art, sebuah seni. Kalau kita berhasil, itu adalah seni keberhasilan. Tapi kalau kita gagal, itu adalah seni tersendiri. Pada saat kita gagal nanti, kita harus gagal dalam kondisi puas. Kenapa? Karena di situ kita tahu bahwa kita sudah melakukan banyak hal untuk mensupport bisnis kita sebelum gagal. Jadi pertanyaannya, apakah kita harus tambah modal lagi atau kita hentikan? Kita lihat, kalau memang indikatornya sudah parah sekali, tambah modal pun menurut saya kurang bijak. Tapi kalau misalkan masih ada beberapa hal yang bisa diperbaiki dan perbaikan itu tentunya membutuhkan modal, mungkin kita masih bisa tambah. Tapi jangan sampai kita tambah modal sama besarnya seperti nilai investasi kita di awal. Itu sama aja kita buka bisnis baru. Nah, ini yang penting saya katakan beberapa minggu lalu. Kenapa kita harus mempunyai blueprint dan perencanaan yang jelas dalam bisnis?
Ketika kita sudah mendesain semuanya dengan baik, ini yang nanti akan menjadi indikator mengenai daya juang kita. Memotivasi diri sendiri atau memperkuat diri sendiri, kita harus mempunyai peluru di belakangnya. Apa yang bisa memperkuat seseorang kalau mereka lagi down? Yang bisa memperkuat seseorang pada saat mereka lagi jatuh atau terpuruk adalah harapan di masa depan. Bagaimana kita bisa mendapatkan peluru untuk memotivasi diri kalau kita aja nggak tahu mengenai harapan bisnis kita di masa depan. Sehingga kita tahu pada saat kegagalan di tahun pertama atau kegagalan di tahun kedua, kenapa kegagalan ini bisa terjadi? Kita sudah pernah membayangkan sebelumnya. Makanya saya katakan jangan memulai bisnis kalau kita nggak mempunyai perencanaan yang jelas. Tapi kalau kita punya perencanaan yang jelas, kita mempunyai target, kita mempunyai orientasi hasil yang udah jelas arahnya kemana, dan kita harus lakukan apa aja. Pada saat nanti kita gagal atau kita tetap berada dalam kondisi yang begitu-begitu aja, kita akan kembali melihat bukan kepada list dari impian kita atau list goal kita, bukan. Tapi kepada target yang kita tetapkan pada saat kita membangun bisnis ini. Kalau dulu saya pernah berpikir bahwa bisnis ini ternyata bisa dilakukan seperti A, B, C, D, E, F, G seperti ini, kok sekarang nggak bisa? Apa yang salah? Kesalahan atau kekurangan dalam bisnis itu yang bisa menjadikan kekuatan untuk kita menjalankan kembali bisnis kita. Atau kembali berkonsentrasi. Oh, ternyata target ini masih bisa loh. Kita buka lagi 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu, perencanaan kita atau beberapa bulan yang lalu. Dulu pada saat saya merencanakan bisnis ini bisa jadi ini loh. Kok sekarang nggak jadi-jadi? Nah, kita kembali membayangkan lagi, oh ternyata income kita seharusnya bisa ratusan juta loh. Kenapa sekarang cuma segini ya? Oh, ternyata kekurangan kita di sini. Ada peluru untuk memperkuat kita. Tapi kalau kita nggak mempunyai perencanaan yang jelas mengenai masa depan kita sendiri, saya nggak bilang masa depan dari impian ya, sekali lagi. Masa depan dari bisnis Anda. Karena Anda pengusaha. Saya nggak lagi ngomong sebagai motivator, saya ngomong sebagai edukator bisnis. Kalau mereka mengerti betul apa yang mereka harus kerjakan dan apa yang akan mereka capai dari hasil kerjanya, seharusnya mereka bisa memotivasi dirinya kapanpun. Karena seperti yang saya lakukan setiap hari, saya tahu bisnis saya ini bisa membawa saya menjadi skala miliar. Kenapa sekarang masih skala juta? Ini dulu yang saya pikirkan waktu saya masih umur 20-an. Jadi saya ngerti, untuk saya mendapatkan 1 miliar pertama saya harus lakukan apa? Untuk saya mendapatkan 10 miliar pertama saya harus lakukan apa? Untuk saya mendapatkan 25 miliar pertama saya harus lakukan apa? Jadi jelas, kalau saya belum lakukan itu, wajar saya nggak dapet. Mulai dari situ kita tahu, oh iya, saya harus lakukan itu. Dan saya bisa jadi miliarder. Itu motivasi untuk diri Anda sendiri. Pertajam impian dari bisnis Anda. Kenapa Anda bisnis itu? Ketika kita mempunyai pengalaman gagal di masa lampau, saya selalu katakan, pengalaman itu adalah pengalaman yang sangat berharga dan tidak ternilai. Karena itu adalah nilai pembelajaran kita dari kebangkrutan kita atas investment yang pernah kita lakukan. Sehingga seharusnya seseorang yang pernah gagal di masa lampau adalah orang yang sangat peka untuk tidak melakukan kesalahan yang kedua. Jadi kalau kita udah gagal bukan berarti kita nggak mau jalan lagi. Kalau kita udah pernah berbisnis dan kita gagal, bukan berarti kita stop nggak mau jadi pebisnis, nggak mau jadi pengusaha. Sama seperti begini, kalau Anda pernah pacaran, Anda pacaran dengan lawan jenis. Seorang cowok pacaran dengan cewek, dan dia selalu disakiti sama cewek. Pertanyaannya, kalau nanti dia pacaran, dia mau cari cewek apa cowok? Pasti tetap mau cari lawan jenis, mau cari cewek juga. Jadi nggak ada, saya jarang sekali, ada sih, tapi sangat segelintir. Dan itu saya bilang udah di luar batas wajar. Nggak ada teman-teman saya yang selalu pas putus, wah gue disakitin cewek nih, cewek kok begini ya, dia berulang kali putus sama cewek, tapi pada saat saya tanya, nanti kalau pacaran, lu mau pacaran sama cewek nggak? Mau dong, masa sama cowok? Nggak mungkin kan? Jadi sama seperti berbisnis, pada saat kita berbisnis, kita gagal, lalu bisnis lagi kita gagal, lalu bisnis lagi kita gagal. Bukan berarti kita nggak mau jadi pengusaha. Semua orang ditakdirkan untuk berusaha sendiri. Jadi darah pengusaha ada di dalam setiap orang. Pertanyaannya, orang ini mau tetap berusaha atau tidak? Itu yang namanya pengusaha, sekali lagi. Dunia kewirausahaan. Sehingga jelas kalau kita sudah pernah gagal di masa lampau, catat semua kegagalan kita dan jangan lakukan lagi di masa depan. Kesalahan-kesalahan kita adalah kesalahan yang krusial, kesalahan yang penting, yang membuat kita peka mengenai apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah pernah berjalan di medan ranjau, kita tahu bentuk-bentuk tanah yang sudah ditanam ranjau itu seperti apa. Kita sudah punya pengalaman. Jadi nanti pada saat Anda berbisnis, lakukan 2 hal. Anda
melakukan bisnis yang pernah Anda lakukan, tapi jauh lebih hebat, atau Anda melakukan bisnis lain yang tidak pernah Anda kuasai, tapi Anda jauh lebih peka. Sekali lagi, opportunity ada di mana-mana. Kereta akan selalu datang, walaupun Anda ketinggalan kereta yang sebelumnya. Bisnis juga seperti itu. Kalau Anda kehilangan yang satu, akan ada bisnis yang lain menanti Anda. Tapi apakah Anda mau belajar dari kegagalan atau tidak? Satu hal yang selalu saya tanamkan, jangan pernah takut untuk gagal. Karena semua orang di dunia ini didesain untuk gagal. Itu kenapa ada yang namanya masa depan. Karena masa depan adalah momen pembelajaran dari kegagalan di masa lampau. Sehingga masa depan Anda adalah masa depan yang jauh lebih hebat dari masa lalu Anda. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting. Bagaimana kita supaya tidak gagal? Saya nggak bilang kita pasti tidak akan gagal, tapi bagaimana meminimalisir kegagalan tersebut. Untuk kita berbisnis, kita harus mencari yang namanya Board of Advisory atau Dewan Penasehat dalam bisnis kita. Kita nggak perlu menggaji mereka, kita nggak perlu secara di atas kertas menanyakan kepada orang apakah Anda mau menjadi Dewan Penasehat kita atau nggak. Tapi kita mencari orang-orang yang tepat, seperti contohnya, di dalam bisnis pentingnya pembukuan. Kita cari orang yang bisa membimbing kita di bidang pembukuan, akuntansi, pencatatan, perpajakan, supaya kita tidak melakukan kesalahan di masa lampau yang tidak terorganisir. Lakukan bisnis secara terorganisir. Lalu kita bisa mencari expert di bidang industri kita. Contoh, kalau kita masuk ke dunia perikanan, dan kita cari orang yang mempunyai expertise atau kemampuan atau keahlian di masa lampau selama bisnisnya mempunyai rekam jejak yang baik di dunia perikanan itu sendiri. Dan kita bisa belajar sama dia. Lalu kita bisa mencari juga orang yang mengerti di dunia entrepreneurship. Kita jadikan mentor. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berbisnis? Apa kekurangan, apa kelebihan kita, apa yang harus dipertahankan, apa yang harus dihilangkan, apa yang harus tetap dikerjakan, apa yang harus lebih dipertajam lagi. Ini penting menjadi dewan penasehat kita. Lalu kita mencari orang yang tahu bagaimana strategi nanti untuk menjual bisnis kita. Karena setiap bisnis harus bisa dijual. Kita harus bisa mencari orang yang nanti tahu kira-kira ada investor nggak yang mau beli bisnis kita. Ada klien nggak yang mau beli produk kita. Ada orang nggak yang nanti mau invest saham ke tempat kita. Dan ini sangat penting di masa depan dari bisnis kita. Karena yang namanya bisnis harus bisa dijual. Oke? Dan yang terakhir, banyak orang yang nggak sadar. Itulah kenapa banyak komunitas atau himpunan di luar sana dari sebuah organisasi industri. Kalau kita berada dalam sebuah industri, kita harus ingat, ada banyak orang di luar sana yang juga berada dalam industri tersebut. Kenapa nggak kita mulai berkecimpung di dunia itu, masuk ke dalam himpunan, masuk ke dalam ikatan, masuk ke dalam organisasi itu, dan kita mulai tuker pikiran, kita sharing, kita tanya ke mereka, karena mereka adalah orang-orang yang sama seperti kita, menjalani bisnis yang sama. Dan kita mulai bisa cari tahu, kenapa sih kita gagal? Kenapa sih dia gagal? Kenapa sih dia berhasil? Kenapa sih dia kok begini-begini aja? Kenapa kok perkembangan dia signifikan sekali? Kenapa kok perkembangan dia lambat sekali? Jadi kita ngerti di dalam satu wadah ikatan atau himpunan atau organisasi dalam satu industri yang sama akan ada banyak orang yang saling support. Ini pentingnya mengawal diri kita dengan orang-orang yang mau membantu kita untuk mencegah kegagalan. Saya nggak bilang Anda lakukan ini semua maka Anda selalu berhasil, tidak. Tapi Anda meminimalisir kegagalan sampai seminim mungkin. Lakukan 5 hal itu, maka bisnis Anda 90% berada di track yang tepat. Oke, sahabat liputan6.com, jika kalian ingin menanyakan seputar bisnis atau kewirausahaan, bisa langsung nge-tweet aja di @liputan6.com dengan hashtag #KeySuccess. Sukses selalu bersama The Accelerator, Accelerating Entrepreneurs.